Hai, masih denganku Siska Novi di YouTube Cerita Siska Official. Kali ini aku ingin kalian mendengarkan sebuah cerita horor yang harus kalian simak. Jadi cerita ini adalah pengalaman pribadi seorang perempuan bernama Yati. Jadi Yati ini pernah sukmanya itu nggak kembali selama 40 hari. Dan dia harus ditolong oleh orang yang memiliki ilmu raga sukma untuk menemukan sukmanya di alam lain. Bagaimana keseruan cerita ini? Tonton video ini sampai habis. Jadi awal mulanya cerita Damar Mayit ini sebenarnya nggak sengaja ya, aku datang ke salah satu desa yang berada di daerah Jember. Nah, terus aku ketemu sama Yati ini. Ibu Yati ya, Ibu Yati karena memang beliau itu sudah tua. Beliau memiliki cerita yang kelam saat masih muda, yakni sukmanya pernah hilang selama 40 hari. Dia kemudian bisa kembali karena ditolong oleh seseorang yang memang memiliki ilmu raga sukma. Jadi memang udah dibawa ke mana-mana itu belum berhasil dan tidak kembali gitu sukmanya si Yati ini. Akhirnya dari mimpi sang ibu, dia diberi pesan bahwa harus datang ke salah satu desa yang berada di Silo. Nah, akhirnya si ibu ini tadi datang ke desa Silo ini dan menemui seorang yang bernama Rukman. Nah, si Rukman inilah yang bisa melakukan ilmu Rogo Sukmo gitu. Nah, untuk tahu keseruan cerita ini, tonton video ini sampai habis, jangan di-skip. Aku akan mulai ceritanya. Hidup seorang perempuan bernama Yati dan ibunya, yaitu Ibu Yuli. Nah, dia itu anak yatim karena sang bapak itu udah meninggal ketika dia itu kecil. Jadi selama itu dia tinggal bersama sang ibu. Mereka berdua. Kemudian cerita itu bermula ketika Yati hendak pergi ke pasar, tetapi sama sang ibu itu nggak boleh. Nggak tahu kenapa Yati bertanya kepada sang ibu, Bu, kenapa aku nggak boleh ke pasar? Biasanya juga aku disuruh ke pasar kan sama ibu. Nah, ibunya itu kayak orang takut gitu loh. Nggak ngerti apa yang habis terjadi sama ibunya di pasar kemarin. Karena memang kemarin itu yang datang ke pasar itu sang ibu. Nggak usah, kamu nggak usah ke pasar. Biar nanti aku beli ke tukang keliling aja sayurnya gitu. Si Yati kaget loh, bukan cuma sayur Bu yang aku tunggu, karena aku harus menjual panen-panen kita ini ke pasar. Kalau aku nggak ke pasar, kita nggak dapat untung kalau dijual ke Melijo gitu kan. Nah, si ibu tuh bilang, alah nggak apa-apa wes, kita nunggu aja di tukang sayur keliling daripada nanti ke pasar karena kan jauh banget pasar. Si Yati ini masih tetap kekeh gitu, pengen ke pasar, nggak perlu nunggu tukang sayur keliling karena siang banget datangnya. Akhirnya nggak ngomong-ngomong ke ibunya, dia diem-diem langsung berangkat aja gitu ke pasar. Ketika sang ibu nggak ada di rumah waktu itu. Terus waktu sampai di pasar, ternyata orang-orang itu udah ngeliatin Yati dengan tatapan yang kayak benci gitu loh. Nggak tahu kenapa. Si Yati juga bingung lah. Ngapain nih orang-orang kok ngeliatin aku seperti itu? Apa aku punya salah gitu kan? Akhirnya dia menawarkan cabai yang waktu
itu udah habis dipanen kan sama dia. Ada cabai keriting gitu yang dijual. Bu, aku mau jual cabai keriting ini. Lah tiba-tiba si penjual ini yang ditawarin sama Yati itu bilang gini, jauh-jauh kamu, jangan ada di sini, nanti kualat aku gitu. Kaget kan si Yati, ya kenapa aku kok digituin sama orang-orang. Terus dia pindah ke pedagang yang lainnya menawarkan cabai, ternyata responnya juga sama. Mereka kayak sebel gitu loh ngelihat Yati waktu itu. Akhirnya karena penasaran yang tinggi, Yati kemudian tanya ke adalah ya pedagang yang memang enggak menjawab seperti itu. Satu pedagang yang memang deket sama si ibu. Nah, Yati tanya, Pak Deh, ini kenapa orang-orang kok pada sewot banget ngelihat aku? Emang aku habis salah apa gitu kan? Nah, si pedagang ini langsung nyeret Yati nih ke belakang biar nggak kedengeran sama orang-orang. Sini kamu, aku kasih tahu biar kamu nggak kaget. Si Yati langsung ikut. Ternyata waktu dikasih tahu, kamu tahu nggak sih, ibumu itu dikabarkan jadi selingkuhan dari Pak Dharma gitu katanya. Lah, Pak Dharma ini siapa gitu? Yati kan nggak tahu. Lah si pedagang ini ngomong, Pak Dharma ini orang yang emang orang kaya di sini gitu, dan dia itu memang sering banget kayak apa ya, borong jualan pedagang-pedagang yang ada di sini gitu. Ah, masa sih ibu seperti itu gitu. Kaget kan ya Tia, karena memang selama ini itu ibunya itu anti sentuh laki-laki. Jadi kaget kalau ada kabar bahwa sang ibu itu menjadi selingkuhan dari Pak Dharma. Akhirnya setelah Yati pulang, dia ingin bertanya kepada sang ibu, kok ada cerita seperti itu, awalnya itu gimana? Nah, kemudian ketika dia sudah pulang ke rumah, dia bertemu sang ibu. Nah, si ibu itu bilang, kenapa kamu kok tampak cemberut seperti itu? Ada apa? Pasti udah denger cerita yang aneh-aneh kan? Nah, si ibu bilang, udah kamu jangan dengerin apa yang dikatakan orang-orang di sana. Ibu nggak melakukan hal itu. Nah, si Yati ini kayak sebel gitu ya, karena sang ibu itu selama ini tuh selalu cerita kalau ada masalah apa-apa, sekecil apapun itu selalu cerita. Tapi kenapa kok kali ini nggak mau cerita tentang masalah yang udah besar gitu di pasar? Ya kenapa sih Bu kok nggak cerita ke aku? Kan bisa kok. Aku ini udah dewasa, aku ini udah bisa kok kayak menerima kalau ada fitnah atau apalah itu di luaran sana. Aku nggak akan percaya sama mereka kok. Aku pasti akan percaya ibu tuh. Akhirnya mereka berdua itu ngobrol kalau ternyata yang terjadi itu versi ibunya itu seperti ini. Jadi ceritanya itu udah lama banget ternyata fitnah ini beredar. Cuma sang ibu itu lebih ke tidak bercerita ke Yati. Takutnya nanti sang anak apa ya, kepikiran dengan masalah yang ya dianggap receh lah sama sang ibu. Namun Ibu Yuli ini bilang kalau semua itu fitnah. Jadi Yati nggak perlu khawatir. Cuma ya mungkin pandangan orang kepada ibunya itu saat itu udah beda sekali gitu. Semuanya itu bermula dari Pak Dharma ini yang selalu loman gitu loh, loman kepada sang ibu. Jadi ketika ibunya ke pasar,
selalu ada Pak Dharma, dan Pak Dharma ini selalu membelikan apapun yang mau dibeli sama sang ibu. Mungkin ada seseorang atau siapa gitu ya di pasar yang nggak suka dengan eh, Pak Dharma, tingkah Pak Dharma kepada Ibu Yuli ini. Akhirnya terbitlah fitnah yang nggak berdasarkan bukti bahwa Ibu Yuli ini selingkuh dengan Pak Dharma. Tiba-tiba aja kabar itu udah tersebar gitu. Nggak, jadi Ibu Yuli itu nggak tahu siapa yang nyebarin cerita bohong itu. Nah, kemarin waktu ke pasar, akhirnya ada tuh yang ngajak ribut lah ya, ngajak ribut Ibu Yuli. Si Ibu Yuli bilang, aku itu bukan selingkuhan dari Pak Dharma. Pak Dharma kalau apa ya, dermawan kepadaku itu karena memang aku janda. Aku nggak punya apa-apa, aku miskin, aku itu nggak cantik, aku itu jelek, anakku itu udah besar, jadi aku itu nggak suka sama laki-laki, udah nggak tertarik sama laki-laki. Kalian jangan lihat sebelah mata dong kalau misal Pak Dharma itu memang dermawan kepadaku, karena memang niatnya itu cuma mau sedekah, sedekah kepada orang miskin sepertiku, bukan gimana-gimana. Apalagi kita itu nggak deket, jadi jangan nyebar fitnah yang macam-macam gitu kan. Akhirnya adu mulut tuh di pasar, dan ya sampai menimbulkan perkelahian. Bu Yuli yang saat itu nggak terima karena udah difitnah nggak karu-karuan sama mereka, terus mereka juga masih kekeh dengan argumennya yang percaya dengan fitnah itu kalau Ibu Yuli adalah selingkuhan dari Pak Dharma. Akhirnya karena kesel ya, udahlah, gak mau aku cerita panjang-panjang sama orang bego, atau ngomong sama orang bodoh gak ada ujungnya, jadi ditinggallah sama Bu Yuli. Akhirnya kenapa kemarin sampai bilang kalau jangan ke pasar lagi. Terus tadi pagi juga diberitahu si Yati ini jangan ke pasar. Takutnya ya itu tadi, denger-denger cerita yang enggak gitu kan mengenai ibunya ini. Padahal kan itu fitnah. Fitnah yang enggak terjadi. Bahkan si Ibu Yati ini udah sampai sumpah-sumpah gitu loh ke anaknya kalau memang dia itu nggak tahu menaung soal itu. Dan kabar yang ada di pasar itu memang fitnah, 100% fitnah. Ya udahlah ya. Jadi sama Yati itu udah dianggap ya masalah receh lah ya, cuma fitnah gitulah. Ya udah bisa ngatasi lah nanti kalau ketemu sama orang-orang yang udah julid lagi tentang kehidupan ibunya dan dia. Kalau udah dengar apa-apa lagi, dia mau tutup kuping aja deh. Dan setelah itu kemudian keesokan harinya dia mau ke pasar untuk beli beberapa kebutuhan dapur yang udah habis. Lah kok ternyata di pasar itu udah melihat sang ibu berkelahi sama salah satu pedagang perempuan. Namanya itu Bu Nina. Udah jambak-jambakan gitu loh orang dua itu. Terus si Yati ini langsung lari, melerai. Aduh kenapa sih ini kok jadi apa? Jadi bertengkar gitu. Mungkin sang ibu juga tersulut emosi karena mendengar cacian dari mereka kan. Si Yati ini langsung bilang, Bu, ngapain sih kok sampai berkelahi seperti ini? Udah, jangan kayak anak kecil. Kita itu udah nggak perlu mikir-mikir kayak ini lagi karena kita harus menyambung hidup. Tuh. Sang ibu tuh bilang, ini orang mulutnya kurang ajar. Tadi bilang aku lonte lah, apalah gitu. Terus bilang katanya kamu itu anak haram. Aku yang tidak terima kalau sampai dia itu mengatakan anak yang keluar dari rahimku itu
anak haram, kamu itu punya bapak. Dan mereka itu seenaknya saja ngomong kayak gitu. Ternyata si Bu Nina ini juga ngumpat cacian makian yang enggak gitu. Hanya udahlah, dia membawa sang ibu pulang, dan kemudian sang ibu bilang, ayolah pindah dari sini, jangan tinggal di sini lagi. Di sini udah nggak nyaman gitu lingkungannya, takutnya nanti kenapa-napa. Terus kalau kita di sini terus itu ya nggak nyaman, risih, dan lingkungan kita itu toksik gitu kan. Namun Yati nggak menyetujui semua itu karena ya udahlah Bu, ini cuma apa ya, hal yang bisa diatasi sama kita gitu, jangan berlarut-larut. Ya akhirnya sang ibu mau memaklumi dan melewatkan semua kejadian di hari itu. Dah, keesokan harinya tiba-tiba itu beberapa warga itu datang ke rumahnya. Terus bilang, ini kenapa kok sampai ada kabar seperti ini? Itu tetangganya itu malah memperkeruh keadaan gitu loh. Dan pengen mengusir mereka dari kampung. Tapi di situ Ibu Yuli ini menjelaskan bahwa nggak ada apa-apa sebenarnya Pak. Ayo kita ke rumah Pak Dharma kalau memang Bapak dan Ibu semua yang datang ke sini itu nggak percaya. Aku bisa bersaksi bahwa aku itu tidak punya hubungan apa-apa sama Pak Dharma, dan Pak Dharma juga nanti bakalan ngomong kayak gitu gitu. Akhirnya mereka semua datanglah ke rumah Pak Dharma sowan. Nah, di sana Pak Dharma itu ada di rumah. Terus kaget kan ngelihat rombongan orang-orang itu yang udah kayak orang marah datang, termasuk Ibu Yuli juga terkejut ya Pak Dharma melihat mereka-mereka ini. Nya duduk, terus Pak Dharma itu tanya, ini kenapa kok rame-rame ke rumah aku gitu kan. Nah si warga ini bilang, ini loh Pak, di pasar dan di kampung itu tersebar cerita bahwa Bapak ini berselingkuh dengan Ibu Yuli. Nah, si istri Pak Dharma itu kaget loh. Emang benar ada kabar seperti itu? Pak Dharma juga kaget. Hah? Kok ada kabar seperti itu? Gitu. Akhirnya mereka memberi pengakuan bahwa semua itu tidak benar karena selama ini memang apa ya, kayak itu memang Pak Dharma itu melakukan apa, dermawan atau bersikap dermawan kepada Yuli dan Yati karena memang memikirkan bahwa Yati ini seorang anak yatim. Jadi memang semua yang dilakukan Pak Dharma itu emang disuruh sama sang istri, bukan kehendak Pak Dharma sendiri gitu. Jadi memang mereka berdua itu udah kayak sepakat gitu loh mau nolongin si Ibu Yuli dan Yati. Nah, si warga yang udah dikasih tahu sama Pak Dharma langsung dan sang istri itu juga paham, oh ya berarti memang itu fitnah yang jatuh kepada si Yuli akibat orang yang tidak suka sama dia. Akhirnya masalah selesai, mereka pulang dan Yuli dan Yati meminta maaf kepada Pak Dharma karena sudah datang ke sana dengan insiden yang sangat tidak masuk akal itu. Mereka juga malu kan karena orang-orang membawa mereka untuk meminta penjelasan tentang hal masalah yang receh yang seharusnya itu mereka nggak harus ikut campur gitu loh. Ya udah akhirnya sudah menemukan solusi, Pak Dharma dan istri itu udah ngasih tahu, pulanglah Yati dan Yuli. Tiba-tiba ada perempuan. Ini memang pedagang yang udah apa ya, yang udah ngajak Ibu Yuli bertengkar waktu tempo lalu. Jadi mereka itu menghadang Yati dan Yuli di depan rumah. Wajahnya udah beringas,
udah kayak apa ya, nggak suka gitu loh dengan Yati waktu itu. Terus si perempuan ini nunjuk-nunjuk, kamu itu memang jalang, kamu itu nggak pantas hidup di sini. Ya udah ya, karena memang udah dirasa nggak ada apa-apa dan mereka juga mau marah ke Yati dan Yuli tanpa alasan juga nggak bisa gitu kan. Akhirnya si Yuli ini ngasih tahu kalau semua itu yang berada di pasar itu fitnah. Kalian nggak boleh kayak gitu. Kalian mau marah kepadaku untuk hal apa gitu kan? Apa karena kedermawanan Pak Dharma kepadaku akhirnya kalian itu iri kepadaku terus menyebarkan fitnah saat itu. Mereka semua yang mendengar itu langsung pergi gitu saja, nggak ada pamit atau apa gitu, langsung pergi aja gitu. Yuli saat itu juga bingung, kenapa nih orang gitu kan. Ya udahlah, akhirnya mereka masuk dan istirahat dan mereka menganggap masalah hari itu selesai. Nah, ternyata keesokan harinya tiba-tiba si Yati ini jatuh sakit. Jatuh sakitnya itu kayak apa ya, kayak aneh gitu. Bu Yuli ini udah ngerasa kayak ada yang nggak beres nih sama sang anak. Tubuhnya itu dalam semalam udah keluar bintik-bintik. Bintik-bintiknya itu bukan bintik-bintik yang sakit kulit gitu, bukan. Bukan yang penyakit gatal itu bukan. Tapi yang bernanah, yang udah akut gitu ya. Masa iya sih udah terkena penyakit secepat itu gitu loh. Apalagi sampai kayak cacar air gitu kan dalam waktu yang nggak nyampe 1 hari. Si Yati ini demamnya udah tinggi banget waktu itu. Terus keluar cacar air sekujur tubuhnya. Akhirnya karena dirasa kondisi Yati ini menakutkan, dibawalah ke rumah sakit terdekat. Dibawalah ke sana dan kemudian katanya dokter sih ini udah kayak harus dirawat, Bu. Jangan dibiarkan seperti ini gitu. Nah, si Yuli ini kan mikir kalau udah nggak punya uang atau apa ya, biaya untuk pengobatan nanti ke depannya. Jadi ya udahlah dirawat sendiri aja di rumah. Yang penting kan obatnya jangan sampai telat. Udah akhirnya dibawa ke rumah terus sama si Bu Yuli ini di apa ya, kayak diobatin secara tradisional gitu loh. Jadi tubuhnya Yati itu dimandiin rebusan air sirih, terus apalah pokoknya. Nah, setelah itu ternyata kondisi Yati ini semakin parah. Dia itu tubuhnya semakin kering, terus nggak mau makan. Terus jalan beberapa minggu gitu, si Yati ini nggak sadarkan diri. Bahkan orang-orang tetangga sekitar itu malah mikirnya, aduh Yati ini udah kayaknya mau meninggal deh. Karena mereka udah kayak apa ya, udah siap-siap kalau memang ada berita duka. Nah, karena itu dia itu si Bu Yuli ini mikirnya kayaknya ini bukan penyakit biasa deh yang dialami oleh sang anak, sang putri gitu. Akhirnya dia itu sholat, terus pokoknya tirakat lah ya tiap malam itu untuk kesembuhan sang putri Yati ini. Kemudian saat sholat malam, tiba-tiba sang ibu ini kayak tertidur gitu loh, habis sholat terus tertidur sambil masih pakai mukena, masih pakai mukena, tertidur kayak sekejap gitu loh tidurnya. Lah di tidur itu tadi tiba-tiba dia itu didatengin sama seorang nenek-nenek yang mengatakan bahwa dia itu harus mencari seorang laki-laki yang berada di desa Silo. Dia yang bisa menolong
anakmu gitu katanya. Si Ibu Yuli ini kaget kan dimimpiin seperti itu, akhirnya langsung bangun. Dia itu mikir apa ini mimpi atau pesan atau gimana gitu kan ya, karena memang kayak kerasa sangat nyata banget mimpi ini. Akhirnya dia minta tolong saudaranya yang berada jauh sih dari tempat tinggalnya itu, minta tolong ke saudaranya untuk memastikan apakah benar di desa tersebut itu ada seorang laki-laki yang memang bisa melakukan ilmu raga sukma seperti pesan dari nenek yang datang dalam mimpinya. Nah, saudaranya ini langsung dong datang ke wilayah yang udah dikatakan oleh Yuli waktu itu. Nah, di sana emang saudaranya ini minta informasi deh ke beberapa warga yang memang tinggal di desa tersebut. Terus ternyata ada satu laki-laki yang bernama Rukman. Dia itu tinggalnya jauh, ada di tengah alas gitu, tapi masih di wilayah Silo. Ada di tengah hutan pinus katanya. Rumahnya di sana, dia itu nggak suka rame, nggak suka apa ya, sukanya ya emang tidur di alas gitu. Katanya itu memang terkenal sebagai orang yang pintar. Mungkin Bapak bisa datanglah ke sana terus tanya-tanya apa memang benar orang yang dicari itu adalah dia gitu kan. Karena memang warga nggak bisa memastikan ya, orang pintar kan juga banyak di sana. Takutnya bukan dia yang dicari. Dan kemudian saudara Yuli langsung bergegas ke tempat yang udah dikasih tahu oleh warga-warga tadi. Mereka kayak masuk ke dalam hutan yang memang apa ya, nggak terlalu serem hutannya, cuma ya udah sepi aja gitu di situ itu. Dan ternyata benar ada satu rumah yang memang sendiri gitu loh, tapi rumahnya itu tertata rapi dan bagus banget dari bambu. Mereka langsung sowan, permisi. Waktu itu memang ada laki-laki ya, laki-laki yang pakaiannya itu biasa banget gitu, udah beruban gitu, botak tapi setengah beruban, keluar menyapa mereka dan bertanya, "Loh, nyari siapa ke sini? Di sini udah nggak ada kampung lagi, di sini cuma rumahku, satu-satunya rumah yang ada di sini," gitu. Akhirnya mereka masuklah, dipersilakan masuk dan mengatakan bahwa ternyata saudaranya yang bernama Yuli itu dikasih pesan sama seorang nenek-nenek untuk datang ke sini mencari seorang laki-laki yang bisa melakukan ilmu raga sukma. Nah, si Pak Rukman ini kaget gitu. Dia diem aja gitu, nggak langsung menjawab. Dan ternyata benar, Pak Rukman ini yang mereka cari. Dan saat itu beberapa hari yang lalu itu memang ada seorang nenek-nenek yang datang ke rumahnya. Dan dia itu bilang kalau ada orang yang butuh bantuannya, Pak, bantuan dari Pak Rukman ini. Ternyata benar, udah disambungin, mungkin memang ini sudah jalannya gitu. Akhirnya saudaranya ini pulang kan, karena memang Pak, meskipun setuju Pak Rukman, tapi nggak langsung berangkat saat itu. Memang ada beberapa hal yang harus dipersiapkan dulu oleh Pak Rukman sebelum melakukan ilmu raga sukma gitu. Akhirnya keesokan harinya Yuli menjemput karena nggak enak banget ya, sudah minta tolong tapi nggak dijemput, nggak diapain gitu. Akhirnya dijemput sama Mbak Yuli dan di sana itu Pak Rukman itu bilang kalau aku butuh apa, damar cempluk atau apa sih namanya itu, lampu cempluk gitu, lampu yang dipakai orang dulu itu loh yang dari minyak tanah itu.
Karena selama aku melakukan ritual Raga Sukma harus lampu itu harus menyala selama 40 hari. Kalau udah 40 hari aku nggak bisa membawa sukma anakmu, jadi ya udah aku gagal gitu katanya. Oke, karena permintaannya hanya damar damar atau lampu cempluk, nggak ada berat-beratnya ya. Jadi memang udah disiapkan sama Bu Yuli waktu itu setelah datang. Nah, akhirnya ketika tiba Pak Rukman ini langsung melakukan ritual dan dia itu bilang kalau si Yuli harus duduk di pinggir ranjang sang anak. Jadi nanti kalau lampu itu tiba-tiba redup padahal masih banyak minyak gasnya itu masih banyak, dia harus kayak menjaga lampu itu harus tetap terang sampai 40 hari itu tadi. Nah, Pak Rukman yang memulai itu langsung tertidur di bawah ranjang Yuli. Akhirnya selama 40 hari itu memang ada banyak sekali insiden-insiden yang tak masuk akal. Dari Yuli waktu itu di hari ke-7 tiba-tiba itu jendela terbuka sendiri dan kemudian terdengar suara kayak ketukan gitu, tapi nggak ada apa-apa lah. Yang lain itu yang mendengarkan itu semacam takut ya, karena memang nggak ada siapa-siapa kok ada ketukan gitu. Terus tiba-tiba ada suara cekikikan yang terdengar di atas genteng. Setelah itu ada suara kayak sayatan kuku di tembok gitu sampai meninggalkan bekas. Nah, selama 40 hari itu memang mereka dihadapkan oleh macam-macam kayak keanehan yang terjadi saat itu. Hingga hampir waktu 40 hari. Nah, minyak gasnya ini habis gitu loh, mau habis gitu loh. Terus kok Pak Rukman ini nggak cepet-cepet kembali, kenapa kok kondisi si Yati ini kok masih seperti itu? Bingung kan, khawatir juga, takutnya itu sang anak itu nggak kembali-kembali gitu kan. Ya udah, akhirnya si Yuli ini berdoa mati-matian, ya Allah semoga anakku ini bisa selamat. Ternyata tiba-tiba ada pergerakan di tubuh si Yati. Tubuh Yati yang kurus, kering, udah pucat kayak mayat kayak gitu tuh, ada pergerakan di kakinya. Wah, seneng dong, yang melihat itu seneng semua. Alhamdulillah, mungkin sebentar lagi Yati bakalan selamat. Ya udah, akhirnya mereka berdoa semuanya. Tiba-tiba si Yati ini bernafas. Padahal sebelumnya itu nafasnya itu kayak nggak kerasa gitu loh. Tiba-tiba tuh bernafas, langsung muntah darah. Tapi dia kayak udah lega gitu loh, karena udah kayak udah bebas gitu loh. Lah yang belum bebas ini adalah Pak Rukman. Kenapa kok belum sadar? Padahal Yati sudah kembali saat itu. Akhirnya mereka semua cemas, takutnya Pak Rukman kenapa-napa. Nah, tiba-tiba cempluknya itu lampu cempluknya itu mati. Akhirnya kaget dong ya mereka semua itu. Dan beberapa saudara Yuli yang ada di luar itu langsung berlari ke bawah ranjang, terus melihat bahwa ternyata Pak Rukman itu sudah meninggal dunia. Udah nggak ada tanda-tanda kehidupan dalam tubuhnya itu. Nah, si Yati ini kan baru siuman ya, dia itu kayak ketakutan kayak gitu kan. Udah, si sang ibu ini langsung memberi makan, memberi minum lah maksudnya, terus menyuapi dia karena takutnya kelaparan gitu kan. Karena udah tubuhnya itu udah kurus kering, kayak gak akan ada harapan untuk hidup waktu itu.
Akhirnya beberapa hari kemudian itu kan Pak Rukman setelah setelah apa namanya udah dikatakan meninggal itu langsung dibawa pulang ke Silo kan ya, dimakamkan di sana itu. Nah, mereka semua itu yang dulu yang ngefitnah si Bu Yuli itu udah berpikiran macam-macam bahwa mungkin itu semua apa ya, akal-akalan si Yuli kalau memang beliau itu mati karena menolong sang anak, padahal memang benar mereka itu apa ya, hanya ingin memfitnah Yuli lah agar citranya itu nggak baik di kampung gitu. Tapi ternyata kan ada beberapa saksi yang mengatakan bahwa Pak Rukman itu memang meninggal ketika menolong si Yati. Nah, karena udah clear masalahnya, akhirnya Yati itu bercerita bahwa dirinya itu waktu itu terkurung di salah satu tempat yang memang nggak bisa dijamah oleh manusia. Dan tempat ini itu ada di salah satu alas di bagian timur Pulau Jawa. Alasnya itu sangat jauh sekali sampai nggak pernah dilewati oleh manusia. Nah, yang bisa datang ke sana itu hanya orang-orang tertentu yang memiliki kelebihan seperti Pak Rukman. Nah, saat itu dia itu dibelenggu oleh 3 sosok besar yang mana itu kepalanya itu kerbau semua. Dan dia itu memang ditugaskan untuk mengambil sukma Yati agar bisa apa ya, meninggal lah secara kasarnya. Akhirnya datanglah orang yang membawa lentera gitu dari jauh dan memang berniat untuk menolong Yati waktu itu. Nah, si bapak-bapak ini mengatakan bahwa kamu bawa lentera ini biar aku yang menangani makhluk itu yang ada di belakang. Kamu pulang aja karena kita memang tidak bisa pulang bareng-bareng gitu katanya. Akhirnya Yati yang waktu itu apa ya, kebingungan karena gak mungkin lah ya meninggalkan orang yang sudah mau menolong kita gitu. Akhirnya di alam sana itu Yati kebingungan. Ini kalau aku meninggalkan orang ini tuh kayak nggak etis banget karena memang beliau itu mau ikhlas datang ke sini untuk menolong aku. Namun ternyata Pak Rukman di sana itu berkata bahwa udah kamu eh, pulang aja, kasihan ibumu di sana udah menunggu. Kalau aku udah tua, mungkin ini sudah takdirnya aku untuk kembali yang ke Maha Kuasa. Itu katanya. Terus akhirnya si Yati yang membawa lentera ini langsung lari. Memang apa ya, lentera itu ngasih tahu gitu loh jalan untuk kembalinya Yati itu di mana. Semakin jauh ternyata Pak Rukman di belakang itu udah gak kelihatan sama sekali. Dan kemudian terlihat cahaya dari dua pohon besar dan kemudian Yati masuk ke dalam itu dan akhirnya tersadar seperti itu. Dia menceritakan kepada sang ibu bahwa yang dia lihat di alam tersebut itu seperti yang dia rasakan. Ternyata memang Pak Rukman lillahi ta'ala menolong dirinya sampai dia harus seto gitu kan. Akhirnya Yuli yang mendengar cerita itu dan saudara-saudaranya itu menangis. Ternyata orang yang memiliki ilmu setinggi itu memang nggak main-main ya ikhlasnya gitu. Karena meskipun apa ya, masalahnya sebesar apapun itu menolong itu harus ikhlas, apalagi udah dipasrahin atau dikasih Tuhan ilmu seperti itu pasti mereka bakalan dapet apa ya, kayak sesuatu hal yang harus dihadapi sama mereka dan mereka itu harus ikhlas dalam menghadapinya. Dan akhirnya karena sudah banyak sekali kejadian-kejadian aneh yang terjadi,
Kemudian Yuli dan juga Yati terpaksa harus pindah dari sana karena memang udah nggak mau ya ngelihat-ngelihat masa lalu di rumah tersebut. Akhirnya memang udah kesepakatan mereka berdua untuk pindah dari desa itu karena memang ingin memulai hidup baru lagi. Dan alhamdulillah sampai saat ini Yati sehat walafiat dan dia hidup bahagia. Begitu cerita lengkap dari kisah Damar Mayit. Jangan lupa untuk tonton video-video cerita horor aku yang lainnya. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Terima kasih sebelumnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.